Halo Sobat Cats and Clover, kali ini kita akan membahas tentang sebuah PC yang ukurannya hanya seukuran handphone. Ya, Anda nggak salah dengar, bukan laptop, tapi PC yang ukurannya seukuran handphone. Apakah itu? Dia adalah Lenovo ThinkCentre M90N Nano. Ini barangnya, mari kita unboxing. Seperti apa? Oke, ini barangnya sebetulnya sudah saya buka. Ya, jadi kita akan dapat seperti ini. Ini adalah barangnya, ini adalah mini PC. Oke, sangat kecil ya. Ini kita bandingkan dengan handphone. Oke. Jadi ukurannya hanya seukuran handphone. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang mini PC-nya. Kemudian untuk aksesoris dapat adaptor. Lalu ada kabel powernya. Kemudian ini adalah antena WiFi. Sudah dapat. Kemudian ya, ini juga adalah adapter untuk HDMI. Karena dia nggak ada HDMI-nya, jadi sudah dikasih adapternya untuk HDMI. Selain itu juga dapat mouse, tapi masih pakai kabel. Dan juga keyboard. Keyboardnya masih pakai kabel juga. Oke, selain itu dapat juga bracket. Jadi buat ditempel di belakang monitor. Udah dapat bracketnya. Udah, itu aja untuk unboxingnya. Kita lanjutkan lebih detailnya di segmen selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang fitur dari M90N Nano ThinkCentre Lenovo ini. Jadi di sini dia portnya banyak sekali. Yang pertama ada USB Type-C, kemudian USB biasa ada 2. Di sini ada audio jack 3,5. Kemudian di belakang ini ada buat power ya. Kemudian ini adalah display port. Jadi di sini tidak ada HDMI, adanya display port. Tapi jangan khawatir, dari Lenovo sudah menyediakan konverternya. Kemudian ini ada USB lagi untuk keyboard dan mouse kalau diperlukan. Di sini ada USB-C. Ini bisa buat monitor. Jadi nanti kalau misalkan pakai konverter bisa dicolok di sini. Ini untuk LAN. Kemudian di sini ada untuk Kensington lock. Jadi supaya aman bisa dikunci. Nah, yang ini untuk antena WiFi. Ya, jadi ini kita sudah dapat dari Lenovo-nya. Ini akan dipasang di sini. Kita pasang aja. Jadi ini cukup kecil ya. Pertanyaannya adalah kenapa membeli mini PC? Kenapa nggak laptop aja? Ya, kebutuhannya beda-beda. Jadi kalau untuk laptop kan memang untuk pindah-pindah. Cuman ini adalah PC. Jadi kalau bagi saya monitornya itu kurang gede kalau pakai laptop. Jadi yang saya lakukan adalah ini akan saya hubungkan dengan TV sebagai monitornya. Kenapa? Kan sudah ada Smart TV. Kenapa kita tetap perlu pakai PC? Smart TV itu menurut saya kurang fleksibel untuk saat ini ya. Jadi dia memang untuk nonton bisa, tapi hanya terbatas pada ya serial-serial yang sudah ada lah. Misalkan dari Netflix atau YouTube. Tapi untuk film di luar itu agak susah. Selain itu memang jauh ya. Kalau di PC kita bisa browsing, kita bisa download macam-macam, bisa buat kerja juga. Nah, kalau gitu kenapa nggak beli PC biasa aja? Wah, kalau rumahnya gede mungkin oke, tapi kayak di tempat saya yang cuman segini nih space-nya agak susah. Jadi kita butuh
PC yang tidak memakan lahan, tidak makan tempat. Salah satunya adalah mini PC ini. Oke, kita coba aja langsung ke situ. Oke, mini PC sudah terpasang. Cara setupnya cukup mudah. Jadi hubungkan kabel HDMI dari PC ke TV. Nanti dia akan langsung terkoneksi. Kemudian pada saat menyalakan untuk pertama kali pasti ada inisiasi Windows. Ini sudah saya lakukan. Jadi dia bisa langsung untuk kita cek hasilnya bagaimana. Untuk keyboard saya menggunakan keyboard yang wireless. Jadi bisa jarak jauh. Jadi itu cukup ringkas. Nah, ini saya taruh di meja. Ini juga bisa dipasang di belakang TV. Jadi nggak kelihatan. Jadi seakan-akan dia akan jadi smart TV. Nah, ini tidak terbatas hanya untuk pemakaian di rumah saja, tapi juga bisa buat perkantoran. Jadi dengan monitor, kemudian di belakangnya ditempelin si mini PC ini. Jadi sangat hemat space untuk perkantoran juga. Kita coba nyalakan. Jadi untuk spesifikasinya sendiri, mini PC ini sudah i5 generasi ke-8, kemudian RAM-nya 8 GB dan hard disk-nya 512 GB. Sudah SSD, jadi bukan HDD lagi ya, tapi sudah SSD, jadi sangat cepat, ya kan? Langsung login. Nah, untuk keyboard dan mouse-nya sendiri saya pakai yang wireless, bukan bawaannya dari Lenovo, it's okay, supaya lebih keren juga. Jadi monitornya saya pakai TV Samsung 40 inch. Nah, dari Lenovo sendiri sudah melengkapi mini PC ini dengan Windows 10, tapi belum ada Microsoft Office-nya ya. Microsoft Office-nya masih trial version. Oke, sekarang dari sisi performa bagaimana? Saya sudah mencoba, ini sebetulnya bisa buat memutar film dengan format 4K dan 8K. Tapi yang 8K saya belum coba, karena saya nggak punya film 8K-nya, jadi saya belum coba. Saya coba memutar video dengan format 4K yang size-nya 32 GB. Itu bisa diputar tanpa masalah dengan software bawaan dari Windows-nya sendiri. Ya, bawaannya Movies and TV itu tidak ada masalah untuk memutar video dengan format 4K dengan size 32 GB. Nah, cuman pada saat memakai konektor yang bawaan Lenovo itu sempat suaranya agak bukan nge-lag ya, tapi mengecil terus membesar lagi gitu. Nah, saya coba konektor lain. Jadi ini saya beli konektor lain karena yang bawaan Lenovo itu hanya HDMI, tidak ada untuk proyektor biasanya. Jadi saya beli sendiri. Nah, dengan konektor yang ini isu tersebut nggak ada sih. Gitu. Jadi saya nggak tahu itu kebetulan aja atau gimana. Cuman pada saat pertama nyoba kebetulan terjadi kayak gitu. Jadi suaranya agak hilang-hilang sedikit gitu ya. Hilang, mengecil, bukan hilang, mengecil kemudian membesar lagi. Tapi itu hanya untuk video yang 4K dan 32 GB tadi. Kalau untuk video 4K yang biasa ataupun video yang 1080 itu nggak pernah ada isu sih dengan menggunakan konektor yang tadi. Untuk games saya mencoba Asphalt 8, tidak ada masalah. Kemudian untuk Age of Empires yang high definition itu juga nggak ada isu untuk gamenya dengan setupnya yang high. Karena ini nggak ada fan-nya, jadi dia nggak berisik. Kemudian nggak terlalu panas juga gitu untuk saya coba untuk main game atau untuk memutar video 4K itu tidak terlalu panas sebetulnya. Jadi dan dia memang nggak ada fan-nya juga, jadi dia nggak berisik. Nah, sekarang harganya berapa? PC ini saya beli di Tokopedia, nanti linknya bisa dibeli di bawah sini. Nggak cuma di Tokopedia, di Shopee juga ada. Saya beli di official store-nya Lenovo, harganya 9.999.000. Nah, tapi itu tanpa monitor ya. Jadi kalau ada monitor, sebenarnya paketan aslinya itu ada monitornya, itu kurang lebih sekitar 12.999.000. Nah, tambahannya ini
Ini saya beli di luar ya, karena saya butuh buat proyektor juga. Kalau misalkan nanti dipakai buat proyektor, ini harganya 300.000. Itu ada di link di bawah juga, bisa dicek di situ. Sekian mungkin untuk review kali ini. Mungkin bisa teman-teman bisa komen apakah ide ini bisa dipakai juga di tempat kalian atau di kantor, atau punya ide lain bagaimana cara mengutilize si mini PC ini. Sekian, ciao.